Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 yang disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, perilaku pembelajaran, dalam pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Kemudian dalam ayat 3 berbunyi pendidik yang mengajar dalam satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar di satuan pendidikan tinggi disebut dosen. Jadi yang dimaksud pendidik adalah seorang pentransfer ilmu yang ada pada sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Adapun tugas dan tanggung jawab pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan bahwa guru yaitu guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua yaitu dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan bertanggung jawab untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan tinggi. Yang ketiga, konselor sebagai pendidik profesional bertugas memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yang keempat, tutor sebagai pendidik profesional bertanggung jawab dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal. Pengertian tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contohnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kesiswaan. Yang kedua ada tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Contohnya guru bimbingan dan konseling, dan pustakawan. Yang ketiga ada tenaga teknis penyelenggara pendidikan. Tenaga teknis penyelenggara pendidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administrasi. Contohnya laboran dan TU. Tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tenaga pendidik berperan sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berkontribusi kepada masyarakat
pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, koordinator itu adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan juga dialogis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kehidupan sesuai dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Oke, kemudian ada pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu punya tujuan untuk yang pertama memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi, dan tujuan adalah untuk menciptakan sistem kerja yang praktis. Pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu ada beberapa ini. Yang pertama itu ada rencananya itu meliputi kegiatan analisis kebutuhan seperti individu yang seperti apa yang ingin ada dalam menjadi tenaga kependidikan di suatu lembaga itu. Kayak mereka harus punya apa. Kemudian yang kedua ada pengadaan ini, proses rekrutmennya sendiri. Kemudian tiga pembinaan dan pengembangan seperti pelatihan seperti gitu. Kemudian promosi dan edukasi. Promosi ini sendiri lebih memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang kinerjanya bagus dengan bentuk kenaikan jabatan. Kemudian mutasi sendiri ini mengelola tenaga pendidik dari tenaga kependidikan ini harus menempatkan kemana gitu. Kemudian pemberhentian ini proses di mana seorang tenaga pendidikan diberhentikan tugasnya dan jabatannya, entah itu sementara ataupun permanen sesuai dengan alasannya. Kemudian ada kompensasi ini bentuknya biasanya uang gitu. Jadi lebih ke imbalan uang atau biasa juga bisa tunjangan gitu. Kemudian penilaian. Ada dalam implementasi kebijakannya ada permasalahan seperti yang pertama, jumlah guru yang bersertifikat pendidik itu kurang dari jumlah guru yang tidak bersertifikat. Kemudian belum terpenuhinya kebutuhan guru secara nasional, persoalan kualitas guru yang sejauh pada poin 1, tidak adanya alokasi anggaran yang bisa dikuantifikasi dan beban kerja guru yang bisa dengan Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya dan sebutkan presentasinya. Perkenalkan, saya Ella Kalista dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Kaila dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi beban kerja guru dalam permasalahan pasca implementasi kebijakan, serta bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rana dari kelompok 3. Apa saja tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan terkait peningkatan kualitas akademik bagi tenaga pendidikan? Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa dalam tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengembangkan praktik manajemen dibutuhkan dalam mengelola pendidikan dan tenaga kependidikan? Ya, perkenalkan, nama saya Nur Rahmaini dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan tenaga pendidik ini? Perkenalkan, saya Seniolia dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa hubungan antara beban kerja guru dan mutu pendidikan? Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dari perbedaan perusahaan? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Yalumuddin dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya, seberapa efektif pelatihan dan pengembangan profesional tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi mereka? Terima kasih. Perkenalkan, saya Sifat dari kelompok 9. Izin bertanya, apa saja masalah yang dihadapi pasca implementasi
Perkenalkan, nama saya Siti Novita Putri Mustafa. Saya ingin bertanya, dari permasalahan pasca implementasi kebijakan yang terjadi, menurut kalian apa solusi terbaik dalam mengatasi atau mengurangi masalah tersebut? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelompok 11. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya tugas dan tanggung jawab itu ada namanya konselor dan tutor. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk menangani tenaga pendidik ini yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azhar Wamilani Faryati. Saya dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup pendidikan? Perkenalkan, saya Dewi Irawan dari kelompok 13. Ingin bertanya, bagaimana cara pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam pembinaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dirahmawati. Izin bertanya, apakah ada program pengembangan profesional berkelanjutan untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan? Jika ada, bagaimana implementasinya? Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua atas pertanyaannya. Di sini kita akan membahas soal kuis 8. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tenaga pendidik? Jawabannya B. Guru dan dosen yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Sama. Yang kedua, siapa yang termasuk dalam tenaga pendidikan? Jawabannya apa? C. Staf administrasi, pustakawan, pengawalan, dan teknisi pendidikan. Yang ketiga, tujuan utama dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah C. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengolahan yang efektif dan efisien. Yang keempat, komponen utama dalam pengelolaan tenaga pendidik meliputi perekrutan, pengembangan, evaluasi, dan pemberian kesejahteraan. Yang kelima, mengapa penting untuk melakukan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik? Yang C. Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Yang keenam, langkah pertama dalam pengelolaan tenaga pendidik adalah yang C. Melakukan perekrutan tenaga pengajar yang kompeten. Oke, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga pendidik di sekolah? Yang C. Kepala sekolah dengan hukuman dari dinas pendidikan. Ini masih nyala ya? Dilakukan jika ada tenaga pendidik yang kurang kompeten dalam mengajar. Yang C. Memberikan pelatihan dan perkembangan profesional yang sesuai. Oke, sekarang mengapa penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik? Jawabannya yang C. Untuk menilai efektivitas dan efisien pengajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, 10. Apa dampak dari kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik? B. Penurunan motivasi kerja. Oke, 11. Salah satu tantangan utama dalam mengelola tenaga pendidik adalah C. Ketidakmenataan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik. Oke, 12. Bagaimana cara mengatasi resistensi tenaga pendidik terhadap kebijakan baru? Yang C. Melibatkan mereka dalam proses pemerintahan dan pemberian pelatihan yang memadai. Oke. 13. Apa yang harus dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja tenaga pendidik tidak memadai? Yang C. Memberikan pelatihan tambahan dan bimbingan untuk meningkatkan kinerja. 14. Apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi tenaga pendidikan? C. Kesesuaian tugas dengan standar yang ditetapkan dan kualitas layanan yang diberikan. Nomor 15. Mengapa penting untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidikan? C. Untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kualitas layanan pendidikan. 16. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tenaga pendidikan dan pendidikan? C. Kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. 17.
dan kependidikan. C. Kinerja, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan. 11. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan? Secara berkala, misalnya setiap semester atau akhir tahun ajaran. 19. Bagaimana cara efektif melakukan pengawasan dalam pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan? B. Melakukan observasi langsung, mengumpulkan data kinerja, dan meminta umpan balik dari rekan kerja siswa. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika evaluasi menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik kurang diperhatikan? C. Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja yang memadai. Nah, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan tadi. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 itu saja. Apa saja yang menjadi beban guru dalam permasalahan pasca implementasi kebijakan serta bagaimana cara melakukannya? Oke, kita tahu tugas guru itu kan mengajar, membimbing, mendidik, dan selain itu ada beban tambahan seperti beban administrasi itu yang guru tuh kayak nilai gitu, kasih laporan, penilaian, dokumentasi. Terus guru juga harus mengikuti perubahan kurikulum kan, jadi makanya harus ikut pelatihan gitu. Terus mereka juga ada tekanan gitu untuk mencapai target gitu kan dari segi kurikulum. Nah, itu permasalahannya. Kemudian gimana cara mengatasinya? Dari pemerintah sendiri, itu bisa mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Kemudian ada penyederhanaan aturan administrasi. Kemudian memberikan dukungan finansial dan sumber daya yang memadai. Kemudian ada pengelolaan target yang realistis. Kenapa? Karena pemerintah sama itu kan kebijakan ya. Terus kalau dari respon mungkin bisa menggunakan teknologi digital supaya membantu kayak tadi proses industri lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendidikan? Tenaga pendidik itu mereka yang langsung terlibat dalam proses belajar mengajar seperti guru, dosen, dan pengajar. Mereka bertugas menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan metode pembelajaran, dan menilai kemajuan dan hasil belajar siswa. Sedangkan kalau tenaga pendidikan itu adalah mereka yang mendukung operasional sekolah seperti staf administrasi dan petugas fasilitas. Mereka menangani administrasi, pemeliharaan, dan layanan pendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah sudah dijawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Kang Raffi dari kelompok 11, yaitu langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tenaga pendidik yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Langkah yang pertama itu peningkatan komunikasi. Adakan diskusi terbuka untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik. Yang kedua itu diberikan pembinaan dan pelatihan. Berikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, diadakannya evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tenaga pendidik, termasuk umpan balik dari siswa dan orang tua. Dan yang paling terakhir, jika memang tenaga pendidik tersebut benar-benar tidak melakukan tugasnya, diberikan sanksi. Atau juga tadi sudah disebutkan di bagian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu diberhentikan dari pekerjaan. Sudah jelas? Terima kasih. Sebelum kami tutup presentasinya, akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu.
batas dari individu, organisasi, dan perusahaan dan mencapai secara Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, salah kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum